Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan damai selalu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, kembali kita mengulas tentang bibit kentosan Bapak Ibu. Masih banyak yang bertanya di kolom komentar terkait dengan bibit kentosan yang pernah saya ulas di beberapa video sebelumnya. Apakah bibit kentosan bisa berbuah Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana cara atau teknik mencabut bibit kentosan Bapak Ibu juga akan kita bahas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah bibit kentosan laku di pasaran atau bisa dijual Bapak Ibu? Nanti akan kita bahas tentang kelemahan dan kelebihan daripada bibit kentosan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, perlahan-lahan diambil. Kita pilih bibit Bapak Ibu yang seperti ini, dimana bijinya belum lepas Bapak Ibu. Bijinya belum lepas atau berondolnya belum lepas. Sekali lagi, yang bijinya belum lepas dan perakarannya belum putus Bapak Ibu. Oke. Nah, manfaat daripada bijinya tadi adalah berfungsi sebagai makanan cadangan Bapak Ibu. Dan akarnya tentu saja berfungsi untuk menyerap unsur hara. Oke, kita cabut satu persatu Bapak Ibu. Oke, kita ambil sampel. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa menjadi sampel di sini. Oke, kita angkat ke atas sedikit. Ya, bibit seperti ini Bapak Ibu, kecambai seperti ini yang kita ambil. Di mana akarnya masih ada, kemudian brondolnya masih ada, dan pertumbuhan pokoknya ini normal Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, banyak yang bertanya di kolom komentar, apakah bibit cabutan atau bibit kentosan ini bisa berbuah? Nah, tentu saja jawabannya seperti di video saya sebelumnya Bapak Ibu, bahwa bibit kentosan tuh bisa berbuah Bapak Ibu, dengan catatan yang pertama, bibit yang kita cabut ini tidak jantan Bapak Ibu, tentunya harus bibit betina. Nah, kalau dia jantan, sampai kapanpun pasti tidak akan berbuah. Dan yang kedua Bapak Ibu, bibit ini syaratnya berbuah apabila dilakukan perawatan dengan baik. Pencahayaannya, pemupukannya, perawatan piringannya, perawatan gawangannya Bapak Ibu. Jika dua hal tersebut sudah kita lakukan, tentu saja bibit kentosan ini bisa berbuah. Namun ada juga Bapak Ibu yang bertanya di komentar, apakah buah dari kelapa sawit hasil tanam bibit kentosan ini laku di pasaran? Nah, jawabannya Bapak Ibu, terkait hal tersebut saya harus jelaskan dulu ada beberapa kelemahan daripada bibit kentosan. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya pernah ulas juga bahwa bibit kentosan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dari segi buah yang dihasilkan nanti Bapak Ibu, bahwa buah yang dihasilkan nanti belum tentu 100% dia adalah tenera. Karena bibit yang kita harapkan, bibit sawit ini yang kita harapkan pertumbuhan buahnya nanti adalah tenera Bapak Ibu. Tenera itu adalah perpaduan antara dura dan pesipera. Di mana dura memiliki cangkang yang tebal, namun daging buahnya tipis Bapak Ibu. Sedangkan pesipera kebalikannya, cangkangnya tipis, kecil, namun daging buahnya tebal, namun bijinya kecil-kecil Bapak Ibu, benar-benar kecil-kecil. Perpaduan antara dura dan pesipera tersebut itulah membentuk namanya bibit tenera. Nah, bibit kentosan ini sendiri
kita tidak bisa pastikan apakah bibit tersebut adalah bibit tenera. Nah, bibit tenera sendiri keunggulannya adalah memiliki kandungan kadar minyak yang tinggi. Nah, kalau yang Bapak Ibu tanam nanti tumbuhnya menjadi dura, Bapak Ibu tetap berbuah besar, bahkan berbuah batu berat biasanya Bapak Ibu. Namun kadar minyaknya sedikit. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia yang bertanya, apakah bibit buah dari bibit kantosan tersebut laku di pabrik atau laku di pasaran? Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Kalau dura, tentu saja itu pengaruh nanti terhadap pengolahan di pabrik kelapa sawit, di mana kadar minyaknya sedikit, cangkangnya tebal, itu akan mempengaruhi kinerja daripada pabrik kelapa sawit Bapak Ibu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Mungkin beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang pernah dilontarkan di kolom komentar. Saat ini saya bisa berikan penjelasan sedikitnya. Namun Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, bagi Bapak Ibu petani yang ingin mencoba nanam bibit kantosan, dan juga sudah banyak Bapak Ibu yang mencoba nanamnya, berhasil Bapak Ibu berbuah. Dan catatan itu tadi yang saya bilang, kita tanam bibit yang betina atau bukan jantan, kemudian dilakukan perawatan maksimal juga. Terkait penjualan, itu tadi Bapak Ibu, yang saya jelaskan tadi beberapa kelemahan daripada bibit kantosan apabila diolah di pabrik. Kadar minyaknya belum bisa kita pastikan ya. Kemudian yang kedua juga, dia memiliki cangkang yang tebal. Kalau dia tumbuh dura nanti menjadi cangkang yang tebal. Nah, cangkang yang tebal ini akan mempengaruhi kinerja daripada pabrik kelapa sawit. Oke Bapak Ibu, sekali lagi ya, bibit yang kita ambil atau kita pilih adalah bibit yang sehat seperti ini. Kemudian perakarannya tidak putus, kemudian masih ada brondolnya yang nempel di sini Bapak Ibu. Supaya ketika kita tanam di baby bag ataupun dipindahkan ke polybag nanti, tentu saja dia tidak stres Bapak Ibu, karena walaupun perakarannya sehingga pertumbuhannya tidak stres. Bibit ini pernah saya buktikan juga Bapak Ibu, selama 2 minggu apabila tidak ditanam atau dibiarkan seperti ini, dia tidak akan mati Bapak Ibu. Yang penting biji brondol tadi masih nempel di situ Bapak Ibu. Nah, ini salah satu caranya Bapak Ibu untuk mengambil bibit kantosan tersebut. Kita pilih yang bagus-bagus, kita kumpulkan, kemudian kita tanam di baby bag. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus ketat melakukan penyeleksian di situ. Bibit jantan kita musnahkan. Bibit yang pertumbuhannya tidak normal, biasanya daunnya tidak normal ya, kemudian terpuntir ataupun ada yang juvenil, itu tidak normal, itu harus kita buang, kita seleksi Bapak Ibu. Nah, terkait dan cara membedakan bibit jantan dan bibit betina juga pernah saya ulas di video sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu lihat atau tonton kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih.